Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, kembali kita dalam pembelajaran daring ya, di mana kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang permintaan, penawaran pasar, dan harga. Apa sih pengertian permintaan? Permintaan merupakan jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya diantaranya lain adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Harga barang anak-anak, apabila harga barang itu rendah, maka jumlah yang diminta semakin banyak. Apabila harga barang tinggi, jumlah yang diminta semakin sedikit. Begitu juga dengan pendapatan masyarakat. Apabila pendapatan masyarakat itu tinggi, maka dia akan melakukan banyak permintaan, ya. Begitu juga dengan yang lainnya, ini pengaruhnya berpengaruh terhadap permintaan, ya. Nah, ini tabel permintaan dan kurva permintaan. Ini adalah tabel harga dan permintaan terhadap wortel anak-anak. Apabila harga wortel ini tinggi 15.000, maka jumlah wortel yang diminta 10 kg. Dan apabila harga wortel terus turun sampai ke 5.000 rupiah, ini maka wortel yang diminta juga semakin tinggi atau semakin naik menjadi 50 kg. Tentu saja anak-anak, apabila harga barang itu tinggi, tentu saja orang melakukan konsumsi itu sedikit sekali ya. Nah, kalau kita buat kurva, maka di sini adalah tingkat harga, di sini adalah jumlah barang yang diminta. Apabila harga tinggi, jumlah yang diminta sedikit. Apabila harga rendah, jumlah yang diminta ini banyak, 50 ya. Sehingga bentuk kurva permintaan selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Selalu dari kiri atas ke kanan bawah. Dan disimbolkan dengan huruf D atau demand. Dari bahasa Inggris ini ya, demand artinya permintaan ya. Kemudian kita lanjutkan ke pengertian penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya anak-anak ya. Penawaran merupakan kesediaan penjual untuk menjual pada berbagai tingkat harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran apa saja? Di antaranya adalah biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Apabila biaya produksi tinggi, maka jumlah yang ditawarkan ini sedikit. Apabila teknologinya ini canggih, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Dan juga harapan akan mendapatkan laba. Ini apabila barang ini harapannya untuk mendapatkan laba di kemudian hari ini tinggi, juga yang ditawarkan semakin banyak. Ya. Kemudian ini contoh daftar penawaran dan kurva penawaran dari telur ya, tabel harga dan jumlah penawaran per butir telur ya. Apabila harga telur ini Rp4.000, jumlah yang ditawarkan hanya 100 butir. Dan apabila terus naik, maka di sini jumlah yang ditawarkan juga semakin naik. Ya. Kalau kita buat kurva, maka bentuknya semacam ini, ya, selalu dari kiri bawah ke kanan atas, selalu dari kiri bawah ke kanan atas, ya, karena menunjukkan apabila harga barang tinggi yang ditawarkan semakin banyak, dan apabila harga rendah yang ditawarkan semakin sedikit. Kurva penawaran diberi simbol S atau supply. Kita lanjutkan pasar. Nah, ini ada gambar anak-anak ya, gambar
suasana pasar, ada pasar tradisional dan pasar modern. Tentu kalian semua sudah pernah ya pergi ke pasar tradisional maupun pasar modern ya. Nah, pengertian pasar itu sendiri apa anak-anak? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pada era globalisasi saat ini, transaksi tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi dapat pula melakukan transaksi melalui SMS atau jual beli secara online melalui WhatsApp, Facebook, dan media-media yang lainnya ya anak-anak. Ya. Unsur terbentuknya pasar apa saja ya? Di antaranya adalah adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh, gambar dan sebagainya ya. Adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung, bisa melalui kontak telepon, WA dan sebagainya ya. Bisa juga melalui messenger ya. Sekarang sudah banyak media-media sosial yang bisa digunakan untuk mengembangkan pasar ya secara online ya. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dan adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Harga, tentu saja barang yang dijual belikan tadi pasti memiliki harga ya. Nah, harga itu sendiri adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Ya, nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Saya ulangi, dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, anak-anak, pada akhir daring pagi hari ini kalian akan saya beri tugas ya, yaitu tugas individu. Lakukan pengamatan terhadap pasar di lingkunganmu. Buatlah daftar harga sayur mayur dan buah-buahan ya. Kalian bisa pergi ke pasar di mana kalian tinggal, kemudian kalian lakukan pengamatan dan kalian tulis harga sayur mayur dan buah-buahan, misalnya harga tomat, harga cabai, harga bawang putih, bawang merah, harga kangkung, bayam, dan sebagainya, termasuk buah-buahan ya. Nah, kalian kumpulkan, saya beri waktu hari Jumat, harus sudah kalian kumpulkan ya. Saya akhiri anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran daring yang akan datang. Wassalamualaikum.